Kemudian itu urusan aparat keamanan. Kalau mereka berbuat rusuh, saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik Syihab. Kalau mereka berbuat rusuh, ya polisi atau penegak hukum yang harus mengamankannya kan. Kalau misalnya polisi tidak sanggup, ya TNI. Jadi jangan benturkan warga sipil dengan mereka. Jadi tidak boleh ada yang namanya perang sipil gitu ya. Konon akan ada apel siaga pasukan berani mati pembela Jokowi. Katanya mau akan apel siaga 20.000 orang di sekitar Tugu Proklamasi. Pertanyaan saya, ini pasukan berani mati pembela Jokowi, apanya yang dibela ya? Apakah Pak Jokowi terancam keselamatannya, jabatannya? Ini ada hal yang menarik ya, soal G22S garis miring Jokowi. Karena ada rencana Jokowi ya dan mungkin pengikutnya untuk mengerahkan 20.000 pasukan berani mati. Kita tidak tahu alasannya menyebarkan atau mengerahkan pasukan itu ya. Karena ya seperti kata Rudy S. Kamri tadi, memangnya kenapa, ada apa gitu ya. Tapi coba kita lihat peringatan dari Habib Rizik ini ya, agar kemudian kita menjadi waspada ya, apa yang bakal atau akan terjadi, atau kita mengantisipasinya jangan sampai hal tersebut terjadi kalau memang buruk ya. Dari hukamanews ya .com, HRS.2 waspada 22 September, manuver Jokowi kerahkan 20.000 pasukan berani mati bikin rusuh Jakarta, Jawara siap ganyang. Apa maksudnya ini ya? Hukama News ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab ingatkan untuk waspada pada 22 September mendatang. HRS berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Jakarta untuk berhati-hati. Saya mau berpesan hati-hati, ada seruan tanggal 22 September. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Katanya dengan suara khas menggelegar, dikutip dari akun X Humairoh @_Palestine5 ya, Palestine 5 Selasa. Menurut ex pimpinan Front Pembela Islam FPI, pasukan berani mati itu mengklaim ada 20.000 dan bergerak masuk Jakarta. Mereka mau ke patung kuda, ke lain tempat. Kita jangan usil, kita jangan ganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyatakan pendapat, betul, ujarnya kepada jamaah di hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari lalu. Namun diingatkan tegas dengan HRS, jangan coba-coba pasukan berani mati itu bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar halte, jangan coba-coba bakar pom bensin, jangan coba-coba bikin kerusuhan saudara, katanya. Saya minta dari malam ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, asah aja golok yang tajam, jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo tenang, damai, silahkan, ujarnya. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul saudara, katanya bersemangat. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, keluarkan senjatamu. Ganyang mereka, habisi mereka di mana saja berada, katanya berapi-api. Takbir, takbir, sallallahu ala nabi, kata HRS yang disambut pekikan ribuan jemaah.
HRS pun mengingatkan adanya Brigadir 411 pimpinan Bank Cacang di mana semuanya adalah para jawara. Siapkan pasukannya, laskar-laskar Islam siapkan pasukannya katanya. Kurang ajar saudara, Jokowi tinggal sebulan lagi lengser, urusan apa mau kerahkan pasukan katanya. Karena Jokowi ketakutan kalau lengser besoknya ditangkap di penjara karena dia takut dia mau force, dia pengen tunjukkan kekuasaan nih. Gua punya pasukan nih 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar, sok jago, ujar HRS. Di akhir pidato, HRS menginginkan perdamaian untuk bangsa ini dan pimpinan Prabowo selanjutnya bisa lebih mensejahterakan rakyat. Ya, saudara sekalian, oke. Jadi kalau kita lihat ya, semua berharap pada Prabowo Subianto ya. Jadi tidak terkecuali HRS ya. Dan kita selalu senantiasa begitu. Ada pemimpin baru, kita berharap ya. Lalu kalau pemimpin baru tersebut kemudian tidak bisa memberikan atau menunaikan janjinya, barulah kemudian kita akan kecewa ya. Karena itu ya kita harus jangan terima begitu saja. Kita harus membuat catatan-catatan kritis terhadap siapapun pemimpin baru ya. Jangan terlalu optimistis ya. Apalagi pemimpin yang sebenarnya track recordnya sudah kita lihat sejak dahulu ya. Ada seruan tanggal 22 September. 4 hari lagi saudara. Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat. Nah, tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh
dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan sekarang sudah ambruk. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil. Atau kemudian Jokowi mengandalkan Kaisang, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak ada yang akan memilih kecuali milenial yang keblingan. Nasi bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak seperti presiden yang tidak mau turun panggung. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir. Untuk apa? Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur. Dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya, seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga. Jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Iya, Sobat Rahasialian, itu tadi dari Habib Rizik Syihab dan kemudian juga dari Amin Rais ya. Jadi memang sobat semuanya kita kudu waspada dengan gerakan 22 September ini ya. Jadi tidak perlu bentrok ya, biarkan saja mereka. Kemudian itu urusan aparat keamanan. Kalau mereka berbuat rusuh, saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik Syihab. Kalau mereka berbuat rusuh ya polisi atau penegak hukum yang harus mengamankannya kan. Kalau misalnya polisi tidak sanggup ya TNI. Jadi jangan benturkan warga sipil dengan mereka. Jadi tidak boleh ada yang namanya perang sipil gitu ya. Jadi silakan penegak hukum kemudian mengamankan mereka. Jadi mereka mau berteriak-teriak, bawa golok dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ilmu kebal dan lain sebagainya, biarkan saja. Kita di rumah saja. Tetapi yang paling penting adalah penegak hukum itu harus punya komitmen, terutama penguasa baru ya. Karena bayangkan ngapain juga memerintahkan pasukan berani mati itu. Memang untuk apa? Untuk mengawal Jokowi biar tidak dihukum. Padahal kita berlaku prinsip equality before the law. Kalau memang ada persoalan yang harus diproses di pengadilan ya proses saja. Tapi kalau tidak ada ya tentu tidak ada ya. Jangan kemudian mencari-cari kesalahan. Tapi kalau ada kesalahan jangan kemudian langsung ditutup begitu saja tanpa due process of law. Ya, begitulah bunyinya ya. Saya sudah tidak mempercayai HRS sebab dia sekarang mendukung Prabowo. Artinya dia melegitimasi kecurangan Prabowo. Entah iming-iming apa yang ditawarkan petinggi Gerindra saat sowan. Kami akan tetap lawan PKS ya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lagi pula Bang Ehra kan satu alma mater sama Mulkantong. Pasti tahulah ijazahnya asli atau bukan. Cuma waktu sidang bisa jadi saksi ahli. Ya saya sendiri tidak pernah tahu ya. Karena memang beda angkatan kan. Kalau Jokowi kelahiran 61, saya kelahiran 70. Mungkin saja dia sudah selesai kuliahnya. Tapi selesai itu kan tidak berarti wisuda ya. Bisa jadi berhenti di tengah jalan. Refli Harun jangan pernah berharap dan percaya sama Prabowo yang bisanya cuman omon-omon. Dia itu cuman omon saya akan sejahterakan, saya akan berantas korupsi, saya akan bla bla bla, tapi dia nggak ngerti teknisnya ya. That's the point ya. Saya khawatir Prabowo cuman pidato doang tapi dia tidak mengerti teknisnya. Bagaimana memberantas korupsi, harus memulai dari mana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi dia bukan jenis manusia yang mau dan mampu mendengarkan dengan baik ya omongan orang gitu. Begitu ya. Ya, tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan saya mengatakan saya tidak percaya, tapi saya berharap ya.
Saya tidak percaya tapi saya berharap. Jadi semacam split character. Kenapa? Ya karena kita tidak boleh tidak berharap, harus berharap terus ya, terutama kepada pemimpin kita sampai kemudian dia menunjukkan sebaliknya sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Jokowi ya. Apa tanggapan RH tentang Partai Umat yang menyatakan dukungan terhadap pasangan Rano? Kita harus hormati ya sikap partai politik seperti itu menurut saya. Karena apa? Karena terlepas kesalahan Megawati atau katakanlah Megawati menjadikan Anies menjadi alat bargaining misalnya, tetapi adalah hak Megawati dan PDIP untuk mengajukan kader sendiri. Toh mereka memenuhi syarat. Jadi kita harus hargai itu. Jauh lebih baik menghargai Rano dan Pramono dan Rano ketimbang kita menghargai Ridwan Kamil dan Suswono yang jelas-jelas membentuk kartel politik. Itu persoalannya ya. Jadi saya kira sikap Partai Umat masih lebih jantan dibandingkan partai-partai lainnya yang main keroyokan dan kemudian mau menghancurkan demokrasi elektoral kita. Itu saya ya, walaupun saya sendiri mengatakan saya tidak akan memilih ya. Saya akan golput atau coblos 3 ya, dan tidak mengajak orang melakukan hal yang sama ya, tetapi itu sikap pribadi saya yang merupakan hak politik saya ya. Kemudian Adili Mulyono bersama keluarganya dan kroni-kroninya. Biarlah yang lengser, yang penting jangan jadi provokator entah pro entah anti pemerintah, Indonesia tetap Indonesia. Ya tapi kita nggak boleh membiarkan korupsi misalnya hanya dengan alasan Indonesia tetap Indonesia. Kadang-kadang orang mau kanan kiri oke ya, kanan oke kiri oke ya. Korupsi oke tidak korupsi oke, bukan sikap itu namanya. Cinta negara itu harus menjadi pembenci koruptor ya. Karena korupsi atau koruptor itulah perusak bangsa ya. Saya mendukung channel ini menjadi media mainstream untuk memperjuangkan tegaknya keadilan dan kebenaran supaya rakyat paham bahwa Indonesia saat dalam keadaan bahaya ya. Mudah-mudahan banyak yang mendukung karena dukungan Anda tentu sangat berarti sekali ya. Kemudian Bang RH, statement HRS apakah tidak menjadi pecah belah bangsa ya? Ya kadang-kadang kita juga harus paham ya, terlalu keras kadang-kadang statementnya. Tetapi sebenarnya kan ada conditional ya. Kalau dia melakukan perusakan dan harus ditambah. Sementara aparat keamanan diam saja ya. Tapi kalau aparat keamanan tidak diam ya, saya kira tidak ada alasan kita untuk mengambil alih tugas pengamanan ya. Jadi biarlah keamanan atau pengaman yang kemudian bertindak. Saya kira kalau hanya 20.000 saja ya keamanan kita masih sanggup lah. Apalagi kalau dibantu dengan TNI misalnya di BKU kan ya.